Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab ini kita akan membahas mengenai kimia inti. Selain reaksi kimia yang merupakan penata ulangan unsur-unsur dalam suatu senyawa, kita juga mempelajari reaksi inti, yang nantinya itu akan terjadi atau melibatkan perubahan komposisi inti suatu unsur. Beberapa contoh reaksi inti antara lain reaksi yang terjadi di matahari, kemudian penggunaan isotop-isotop radioaktif untuk bidang kesehatan, seperti di sini untuk pencitraan bagian dalam otak menggunakan iodium, dan juga di pembangkit listrik tenaga nuklir. Berikutnya hubungan antara inti atom dan gejala radioaktivitas. Pada dasarnya, semua inti atom memiliki proton dan neutron, kecuali hidrogen dengan isotop 1,1 hidrogen, karena di sana tidak ada neutronnya. Berikutnya, inti atom sendiri ada yang stabil, ada yang tidak stabil. Di sini, inti yang tidak stabil akan memancarkan partikel atau radiasi elektromagnetik energi tinggi. Jenis radiasinya bisa jadi berupa partikel, contohnya radiasi alfa dan seterusnya, bisa juga radiasi gelombang elektromagnetik, atau kita kenal sebagai sinar gamma. Fenomena ini, fenomena pemancaran partikel ataupun energi tadi, itu kita kenal sebagai radioaktivitas. Nah, semua unsur dengan nomor atom lebih dari 83 ini memiliki sifat radioaktif. Ada yang radioaktif ini muncul dengan sendirinya, ada juga radioaktif yang ditimbulkan oleh penembakan partikel lain. Nah, kalau gejala radioaktif ini ditimbulkan dari penembakan partikel lain, disebutnya sebagai transmutasi inti. Untuk suatu atom, kita mengenal notasi atom. Notasi umumnya seperti ini ya, ada A, X, Z, di mana A ini menunjukkan massa atau nomor massa, Z-nya ini nomor atom, X-nya ini merupakan simbol dari unsur yang dimaksud. Dan simbol ini juga tidak terbatas pada unsur saja. Dia juga digunakan ketika kita membahas radioaktivitas atau partikel radioaktif. Contohnya di sini ada beberapa partikel dasar radioaktif ya. Yang pertama ada namanya proton, 11P simbolnya seperti ini atau bisa juga diwakili oleh 11 hidrogen. Karena dia berupa partikel hidrogen. Di sini nomor massanya 1, nomor atomnya 1. Kemudian ada neutron dengan nomor massa 1 dan nomor atomnya 0. Ada elektron atau kita kenal juga sebagai radiasi beta. Ada positron. Ada partikel alfa dengan nomor massa 4 dan nomor atom 2. Atau bisa kita tuliskan juga sebagai helium 42. Dalam menyetarakan persamaan inti, kita menggunakan dua prinsip. Prinsip yang pertama, kekekalan nomor massa. Yang kedua, kekekalan nomor atom. Artinya apa? Ketika terjadi suatu reaksi inti, nomor massa atau jumlah nomor massa dari produk akan sama dengan jumlah nomor massa dari reaktan. Di contoh ini ada reaksi antara uranium dan neutron, akan menghasilkan cesium dan rubidium dengan memancarkan dua partikel neutron. Jumlah dari nomor massanya akan sama. Di sini ada 235 plus 1, di sini juga akan ditambahkan 138 tambah 96 tambah 2. Seperti itu hasilnya akan sama-sama 236. Demikian juga dengan nomor atom, juga akan mengalami pola yang sama. Jadi nomor atom dan nomor massa itu akan selalu tetap. Berikut ini merupakan contoh reaksi peluruhan atau reaksi inti dari 212PO dengan mengeluarkan atau mengemisikan partikel alfa. Kita ketahui partikel alfa sendiri itu kan merupakan 42 helium ya. Sehingga reaksinya bisa kita tulis seperti ini, ada PO memancarkan alfa dan juga ada suatu spesies yang sebelumnya kita belum diberikan informasi. Nah, supaya kita bisa tahu apa yang ada di sini, kita bisa menggunakan prinsip 2 yang di awal tadi. 212 kita kurangkan 4 akan ketemu hasilnya 208. Ini menunjukkan nomor massa dari spesies produk reaksi ini merupakan 208. Berikutnya nomor atomnya pun demikian kita dapatkan 82. Sehingga di sini Z yang dimaksud itu adalah PP82208. Dari mana kita tahu dia merupakan PP? Seperti di teori awal ketika kita belajar kimia dasar, identifikasi atau identitas dari suatu unsur itu
ditunjukkan oleh nomor atom. Jadi 82 ini merupakan identitas dari suatu unsur. Ketika nomor atomnya berubah, unsurnya juga akan berbeda. Tetapi nomor massa bisa bermacam-macam, atau yang kita kenal sebagai isotop. Pb ini nomor massanya bisa jadi 208, bisa jadi juga nomor massa yang lain. Berikut ini merupakan tabel perbandingan antara reaksi kimia biasa dengan reaksi inti. Yang intinya, pada reaksi kimia itu hanya terjadi penata ulangan unsur dalam suatu senyawa. Yang terlibat itu adalah perbedaan elektron-elektronnya. Entah elektron itu dalam bentuk ionik, entah elektron itu terlibat dalam reaksi membentuk senyawa ionik ataupun dia membentuk senyawa yang berikatan secara kovalen. Semua yang terlibat di situ adalah elektron. Energi yang dihasilkan di situ relatif lebih kecil dibandingkan dengan reaksi inti. Reaksi inti ini sangat besar sekali energi yang dihasilkan. Dan yang terlibat di situ adalah penata ulangan partikel penyusun intinya. Proton, neutron, dan elektron. Hasilnya, hasil dari reaksi inti itu merupakan unsur lain. Di awal kita bercerita mengenai unsur-unsur yang bisa memunculkan atau memancarkan radioaktivitas. Itu adalah unsur-unsur yang tidak stabil. Nah, suatu unsur itu akan punya kecenderungan untuk mencapai kestabilan tertentu. Untuk mencapai kestabilan itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah peluruhan beta. Peluruhan beta ini dia menghasilkan partikel beta dan disertai oleh energi tertentu yang tidak memiliki massa dan juga tidak memiliki nomor atom. Berikutnya ada namanya peluruhan positron. Contohnya reaksi ini ada 11,6 karbon menjadi 11,5 boron seperti itu ya. Dengan memancarkan partikel positron. Nah, di sini simbol mu ini mu maupun mu bar memiliki A0 dan nomor massa 0 juga. Selain itu, bisa juga digunakan cara penangkapan elektron. Elektron di sini maksudnya adalah si beta tadi ya. Jadi penangkapan beta. Contohnya ada argon, 3718 argon, menangkap partikel beta untuk membentuk 3717 Cl. Kemudian ada lagi peluruhan alfa, dia memancarkan partikel alfa, dan juga ada cara fisi spontan, atau pemecahan unsur secara spontan tanpa ada bantuan energi dari luar atau penembakan. Tidak terjadi transmutasi inti. Berdasarkan beberapa parameter, dibuat pita kestabilan inti. Di sini, ketika suatu unsur ini memiliki perbandingan N per P, neutron per proton, terlalu besar dibandingkan dengan pita kestabilan inti ini, dia akan cenderung untuk melepaskan beta atau peluruhan beta. Ketika dia di bawah pita kestabilan inti, dia akan cenderung untuk melepaskan positron atau menangkap beta. Beberapa pola kestabilan inti yang bisa digeneralisir, itu yang pertama, inti yang mengandung proton atau neutron sebanyak 2, 8, 20, 50, 82, atau 126, ini lebih stabil dibandingkan inti yang lain. Inti dengan jumlah proton dan jumlah neutron genap lebih stabil dibandingkan yang memiliki jumlah ganjil. Semua isotop dari unsur dengan nomor atom lebih dari 83 itu merupakan atau memiliki sifat radioaktif. Semua isotop Tc dan Pm ini bersifat radioaktif, sehingga dia tidak memiliki spesi yang stabil. Unsur yang berada di atas pita kestabilan melepaskan partikel beta untuk menjadi stabil, sedangkan unsur yang berada di bawah pita kestabilan melepaskan partikel positron untuk menjadi stabil. Selain melihat perbandingan N per P seperti yang ada di pita kestabilan inti tadi, kita juga punya parameter berikutnya untuk menentukan kestabilan suatu unsur, suatu inti unsur, yaitu menggunakan parameter energi ikatan inti. Yang definisinya merupakan energi yang dibutuhkan untuk memecah inti menjadi komponennya, yaitu proton dan neutron. Karena komponen inti itu akan ada dua ya, ada proton dan juga ada neutron. Dirumuskan BE itu akan sama dengan delta E sama dengan delta MC kuadrat. Ini didapatkan dari persamaan Einstein.
BE ini merupakan energi ikat inti, delta M ini merupakan massa defek, C-nya ini merupakan kecepatan cahaya. Nah, massa defek sendiri atau defek massa ini istilah yang merujuk pada selisih antara massa atom dan jumlah massa partikel dasar penyusun atom. Artinya begini, suatu senyawa, suatu unsur itu kan terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Elektron ini masanya sangat kecil sekali sehingga bisa diabaikan. Sehingga penyusun massa utama dari suatu unsur itu ada dua. Ada proton dan neutron. Di kenyataannya, jumlah proton dan neutron massa totalnya akan selalu punya selisih dengan massa unsur yang dibentuknya. Selisihnya ini disebut sebagai defek massa. Berikut ini merupakan contoh perhitungan defek massa dari Floor 19.9 ya. Di sini delta M kita hitung menggunakan 9 kali massa proton karena di sini dia punya 9 proton ditambah 10 kali massa neutron. 10 ini didapat dari 19 kurang 9 seperti biasa. Kemudian dikurangi massa dari unsurnya yaitu 19,9 Floor. Di sini kita akan memperoleh defek massa sebesar 0,1587 SMA atau satuan massa atom. Nah, delta M disinilah yang kita gunakan untuk menghitung nilai delta E atau tadi yang kita kenal sebagai energi ikatan inti. Delta E sama dengan delta M kali C pangkat 2. C-nya ini merupakan kecepatan cahaya. Dari kondisi ini kita peroleh nilainya delta E sama dengan 1,43 kali 10 pangkat 16 SMA kali satuan dari massa dari kecepatan cahaya tadi ya yang dikuadratkan menjadi kali M kuadrat per S kuadrat. Dari sini bisa kita konversikan menjadi bentuk joule-nya karena energi itu kan biasanya satuannya joule ya. Di sini belum joule, kita konversikan menjadi joule, didapatkan delta E sama dengan 2,37 kali 10 pangkat min 11 joule. Nah, sejumlah energi inilah yang dibutuhkan untuk mengikat proton dan neutron dalam suatu unsur F. Lanjutan dari hitungan tadi, di sini ada perhitungan yang kedua. Konversi tadi kan ada konversi bertahap ya. Kita konversikan dalam satuan kilogram, kemudian kita konversikan menjadi joule baru seperti itu. Di sini kita bisa konversi secara langsung menggunakan penyederhanaan perhitungan di mana 1 SMA itu akan setara dengan 1,49 kali 10 pangkat min 10 joule. Di sini hasilnya akan sama saja sebenarnya, tinggal kalian lebih mudah yang mana. Di sini kita bisa membuat dua buah parameter. Yang pertama adalah energi ikatan inti per mol, yang artinya energi ikatan yang digunakan atau yang diperlukan untuk mengikat proton dan neutron dalam 1 mol senyawa. Dalam 1 mol unsur seperti itu. Di sini tinggal kita kalikan dengan bilangan Avogadro untuk didapatkan kasus tadi ya, Floor tadi 1,43 kali 10 pangkat min 10 joule per mol. Kemudian parameter kedua kita bisa nyatakan sebagai energi ikatan inti per nukleon. Nukleon itu persatuan massa atom tadi ya. Massa atomnya kan tadi ada 19 ya. Di situ kita peroleh dibagi 19. 2,37 kali 10 pangkat min 11 tadi dibagi 19 didapatkan 1,25 kali 10 pangkat min 12 joule. Energi ikatan inti per nukleon ini yang dijadikan ukuran kestabilan inti. Ini grafik hubungan antara energi ikatan inti per nukleon dengan nomor massa dari suatu unsur. Makin tinggi energi ikatan inti, kestabilannya juga akan semakin naik. Berikutnya mengenai proses reaksi peluruhan dari radioaktif. Secara umum, reaksinya kita bisa tuliskan seperti ini ya. Ini artinya ada sejumlah atom pada waktu tertentu akan meluruh menghasilkan produk seperti itu. Ditulis sebagai anak gitu aja. Maksudnya ya produk peluruhan. Nah, di sini untuk laju reaksinya bisa kita nyatakan sebagai min delta N per delta T. Dengan lajunya, dengan persamaan hukum lajunya menjadi lambda kali N. Lambda di sini ini sama dengan nilai K. Pengertiannya sama dengan K. Kalau K itu kan konstanta laju seperti itu ya. Kalau lambda di sini adalah konstanta peluruhan. Nah, di sini
eh, dia akan mengikuti hukum laju orde 1. Seperti yang sebelumnya juga sudah kita bahas bahwa radioaktif itu mengikuti hukum orde 1, sehingga untuk nilai N di waktu tertentu itu akan sama dengan N0 kali eksponensial kali min lambda T. Atau ln N sama dengan ln N0 min lambda T. Dengan nilai konstanta peluruhannya itu sama dengan ln 2 per T setengah. Ini kan sama juga dengan kinetika orde 1. Bentuk kurvanya juga sama, kurva peluruhannya juga akan sama dengan kurva kinetika orde 1. Fungsi dari kita mengetahui kinetika peluruhan radioaktif tadi, salah satunya di sini digunakan untuk pengukuran umur suatu karbon seperti itu ya. Spesifik yang diukur adalah karbon C14 yang dihasilkan dari reaksi antara nitrogen yang terkena oleh sinar kosmik. Sehingga semua makhluk hidup itu akan mengandung C14. Namun ketika mati, jumlah C14 ini akan berkurang secara bertahap. Isotop lain yang digunakan untuk pengukuran umur suatu benda itu adalah K40 ya. K40 ini akan meluruh menjadi AR40 dengan waktu paruh sekian, dan ini digunakan untuk mengukur umur batuan. Berikutnya ada pengukuran umur uranium. Ini juga dengan metode yang sama, kinetikanya orde 1 dengan T setengah yang sudah diketahui. Berikutnya kita mengenal ada yang namanya transmutasi inti, di mana ini terjadi reaksi inti akibat dipicu penembakan suatu partikel lain terhadap unsur lain. Kadang-kadang unsur yang tidak radioaktif pun ketika kita perlakukan menggunakan skema ini, dia bisa mengeluarkan radiasi. Sebagai contoh, di sini ada 14,7 nitrogen, ini unsur yang stabil, ditembak menggunakan partikel alfa. Dia akan menghasilkan 17,8 oksigen dengan melepaskan satu proton. Adanya kemungkinan transmutasi inti inilah yang menyebabkan kenapa radiasi nuklir itu berbahaya. Karena radiasi nuklir yang tidak terkontrol radiasi yang ditimbulkan bisa terkena makhluk hidup ataupun terkena unsur yang tidak diharapkan dan menimbulkan unsur lain yang memang merugikan. Khusus pada makhluk hidup bisa jadi akan memicu terjadinya kanker. Karena di situ akan mengubah susunan sel dan juga bisa mengubah fungsi dari sel itu. Berikut ini merupakan daftar unsur yang berasal dari proses transmutasi inti pada uranium. Ada neptunium, plutonium, dan seterusnya. Sangat banyak sekali variasinya bergantung dengan partikel apa yang ditembakkan ke uranium. Sekarang kita membahas mengenai fisi inti. Fisi inti ini merupakan reaksi nuklir yang mengakibatkan pecahnya suatu molekul unsur yang besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, disertai energi yang besar. Molekulnya biasanya tidak cuma satu, ada beberapa molekul yang dihasilkan di situ. Contohnya di sini ada pemecahan dari uranium menjadi Sr, xenon, dan partikel neutron. Sebagai perbandingan, energi yang dihasilkan dari pemecahan 1 mol uranium itu akan setara dengan 2 kali 10 pangkat 13 Joule per mol. Jauh lebih besar dibandingkan energi yang dihasilkan dari pembakaran 1 ton batu bara. Mengenai fisi inti ini, ada istilah yang namanya reaksi rantai inti, yaitu serangkaian reaksi inti yang dapat berlangsung sendiri. Jadi sekali ada suatu neutron ditembakkan ke dalam suatu unsur tertentu, reaksinya akan berkelanjutan. Nah, massa minimum dari material yang bisa terfisikan yang diperlukan untuk memicu reaksi rantai disebut massa kritis. Jadi, ketika suatu unsur tertentu sudah mencapai massa kritisnya, reaksi fisi berantai ini akan berlangsung terus-menerus. Akan tetapi, ada juga kondisi di mana masanya belum mencapai massa kritis. Sehingga reaksinya berjalan tidak berkelanjutan. Pada tahap tertentu dia berhenti. Ini dinamakan massa subkritis. Dalam sejarah kita mengenal beberapa kejadian pemboman nuklir
Seperti itu ya. Nah, pemboman-pemboman ini menggunakan prinsip reaksi fisi. Yang terkenal ada yang namanya bom Little Boy yang menggunakan uranium 235. Ada juga yang namanya bom Fat Man menggunakan plutonium 239. Ini merupakan skema dari bom atom yang tadi sudah ada gambarnya, ada Fat Man dan Little Boy. Di mana kalau untuk kasus ini digunakan masa subkritikal. Kenapa digunakan masa subkritikal? Karena diharapkan ketika bom itu diledakkan, ledakannya tidak berkelanjutan. Ada titik tertentu di mana efek ledakan itu berhenti. Kalau digunakan masanya adalah masa kritis, silakan saja dibayangkan apa yang terjadi. Reaksi itu akan berkelanjutan terus-menerus sampai beberapa waktu. Dan efek kerusakannya juga akan sangat fatal sekali. Berikut ini merupakan skema reaktor nuklir yang digunakan terutama di pembangkit tenaga listrik ya. Di situ ada suatu reaktor yang isinya adalah tempat untuk memecah dari bahan bakar yang kita gunakan. Kalau di reaktor nuklir biasanya uranium itu yang akan dipecahkan melalui reaksi fisi dan juga akan menghasilkan energi, dan energi di sini digunakan untuk memanaskan uap, dan uapnya ini untuk memutar turbin sebagai pembangkit listrik. Terlepas dari segala pro dan kontranya, kita perlu sadar juga bahwa energi nuklir ini merupakan energi alternatif yang potensinya sangat besar. Mengingat energi yang dihasilkan juga sangat besar, bisa menggantikan bahan bakar fosil di masa depan. Selain reaksi fisi, ada juga yang namanya reaksi fusi. Kalau fisi itu pemecahan, kalau fusi itu penggabungan, seperti itu. Reaksi fusi yang kita nikmati manfaatnya sehari-hari adalah reaksi fusi yang terjadi di matahari. Matahari itu terjadi reaksi fusi antar hidrogen untuk membentuk helium. Nah, beberapa reaksi fusi yang dikenal itu ada antara lain ini ada hidrogen dari isotop 21 hidrogen menjadi 31 hidrogen. Kemudian ada juga fusi antara lithium dengan hidrogen untuk membentuk helium. Seperti itu ya. Akan tetapi kelemahan dari reaksi fusi ini membutuhkan suhu yang sangat-sangat tinggi. Kalau di matahari sudah jelas suhu kondisi itu akan terpenuhi. Tetapi kalau di bumi, kondisi itu membutuhkan suatu alat khusus yang bisa mengkondisikan suhu yang sangat tinggi supaya reaksi fusi bisa berjalan. Nah, reaktornya ini salah satu modelnya itu namanya adalah tokamak yang dikembangkan oleh Rusia. Untuk mengenai penjelasan lebih lanjut mengenai tokamak ini, silahkan ikuti link yang saya sertakan. Berikutnya, penggunaan radioisotop dalam kedokteran. Ini juga sangat-sangat penting sekali. Ini ada beberapa contohnya, ada natrium 24, di mana waktu paruhnya itu 14,8 jam. Dia akan memancarkan beta, partikel beta. Dia dipakai untuk merunut aliran darah. Dengan dimasukkan ke dalam tubuh manusia, diinjekkan ke aliran darah, dia bisa digunakan untuk men-tracking pembuluh darah, aliran darah, di bagian manakah yang buntu, seperti itu. Kemudian ada lagi iodin 131, ini untuk menguji aktivitas kelenjar tiroid. Iodin 123 memancarkan sinar gamma, digunakan untuk menangkap citra otak yang ada di bawah ini gambarnya. Berikutnya ada 18 fluor, digunakan untuk tomografi emisi positron. Kemudian ada TC99M, ini digunakan untuk diagnostik penyakit. Untuk mendeteksi radiasi dari isotop-isotop yang sebelumnya disampaikan, itu menggunakan instrumen yang kita kenal sebagai pencacah Geiger-Müller. Skemanya seperti ini. Ini mampu untuk mendeteksi radiasi dari isotop tersebut walaupun dalam kadar yang sangat kecil. Pada sistem biologis, ukuran kuantitas radiasi ini dinyatakan dalam dua buah satuan. Yang pertama, RAD atau singkatan dari Radiation Absorbed Dose, di mana satu rad itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 Joule per gram zat. Satuan kedua itu menggunakan rem atau Ronson Equivalent for Man, di mana satu rem itu sama dengan 1 rad kali Ki. Ki ini bergantung pada jenis radiasinya.
karena jenis radiasi punya kekuatan yang berbeda-beda. Gamma dan beta, ini Q faktornya adalah 1, kemudian untuk alfa, Q faktornya adalah 10. Data yang ditampilkan di tabel 23.6 ini merupakan rata-rata radiasi yang diterima oleh orang Amerika per tahunnya. Berikut ini merupakan dampak biologis dari radiasi nuklir ya. Yang pertama, radiasi nuklir tersebut dapat mengakibatkan kerusakan sistem biologis bergantung pada dosis dan tipe jaringan yang terpapar. Sebagai contoh di sini ada strontium 90. Dia merupakan unsur yang digunakan untuk menggenerate radiasi gamma. Efek negatifnya ketika terpapar oleh SR90 ini, si unsur SR90 karena dia masih satu golongan dengan kalsium ya, dia bisa menggantikan kalsium dalam tulang sehingga kerusakannya akan sangat besar. Batas dosis radiasi sendiri itu adalah 5 rem per tahun untuk pekerja yang di bidang nuklir. Untuk masyarakat umum itu 0,5 rem per tahun. Dosis yang berada di antara 50-200 rem ini bisa mengakibatkan penurunan kualitas sel darah putih. Dan dosis 500 rem atau lebih ini dapat menyebabkan kematian dalam beberapa minggu. Nah, mengapa radioaktif ini berbahaya? Terutama karena sifatnya sebagai agen pengion yang mampu menghasilkan radikal. Radikal ini bisa efeknya sangat panjang sekali. Dia bisa memicu kanker, memicu hal buruk lainnya juga. Kerusakan akibat radiasi ini bisa digolongkan menjadi dua, secara somatik ataupun genetik. Efek somatik ini maksudnya adalah efek yang terjadi pada orang yang terpapar atau sistem biologis yang terpapar dan dia tidak diturunkan. Jadi dia pengaruh sepanjang hidupnya, dia akan menderita itu. Sedangkan efek yang lebih parah lagi ketika dia sudah masuk ke bagian genetik. Efek negatifnya akan diturunkan. Terlepas dari pro kontra ataupun efek negatif dari radiasi nuklir, perlu kita sadari bahwa energi nuklir ini merupakan energi alternatif yang potensinya sangat besar. Yang pertama, karena energi yang dihasilkan itu sangat besar dengan bahan bakar yang dibutuhkan relatif lebih sedikit. Di bidang kesehatan, itu juga sangat besar manfaatnya untuk tracking aliran darah, untuk citra otak, untuk diagnosa, dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya. Selama kita bisa mengontrol reaksi yang berjalan, energi nuklir ini akan aman sekali untuk digunakan. Kuncinya, kita mampu untuk mengontrol reaktor yang kita gunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.